karena sebagian besar kita lahir dalam keadaan muslim dari ibunda kita yang mukminah muslimah. Karena sungguhnya nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar dari semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mayoritas umat saat ini tidak mendapatkannya. Kalau kita survei jumlah penduduk dunia ini sampai 7 miliar, maka hanya sebagian kecil yang beriman dalam keadaan Islam. Ini nikmat yang besar yang mesti kita pertahankan sampai akhir hayat kita nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam yang sebenarnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajar kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, sehingga di akhir hayat kita ini insyaallah husnul khatimah. Allahumma arzuqna husnul khatimah. Ya Allah, bila kami husnul khatimah. Pada kesempatan kali ini kajian kita sedikit horor ya. Judulnya Sakratul Maut. Sakrat itu artinya himpitan, desakan, ya, cekikan. Jadi cekikan sakratul maut, cekikan kematian. Saya janji menyampaikan ini pada Kamis yang lalu. Sehabis dari sini saya pengajian lagi di tempat lain di Ciputra Hotel. Selesai malam jam 11 saya kecelakaan. Ya, tabrakan, ya maksudnya bukan tabrakan sih, nabrak portal apa itu, busway, koridor itu. Karena sudah habis, nggak ada, dikira nggak ada semua, tahu ada nongol 3 itu, tabrak itu. Saya teringat saya ingin memberi materi sakratul maut. Ketika dalam jatuh itu saya terpikir, wah ini memang saatnya ini. Saya hanya mengucap la ilaha illallah, ini sakratul maut mungkin udah mendekati. Ternyata Allah takdirkan dulu akhirnya kita berjumpa hari ini untuk bicara sakratul maut. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Anda bisa rujuk itu dalam surah Ali Imran ayat 185 kalau nggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, nafs yang bernafas, yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Nah, kalau setiap orang pasti mati, tentu saja kita tidak boleh takut mati. Cuma yang perlu kita lihatlah detik-detik ketika kematian itu akan datang, kedahsyatannya, kengeriannya sebagaimana sabda Al-Quran dan Sunnah. Jadi Rasulullah dalam hadis bersabda, wa inna lil mauti sakaratin. Pada setiap kematian itu pastilah, kata Rasul, sesungguhnya ada sakarat. Sakaratul maut, himpitan kematian, cekikan kematian, desakannya. Sampai-sampai banyak sekali hadis yang menyebutkan kedahsyatan sakaratul maut itu. Tentu saja ini juga sesuai kepedihannya bertingkat-tingkat ya. Pada setiap orang berbeda-beda. Dalam satu riwayat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul menyebutkan sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk 300 tombak. 300 tombak. Ibu-ibu kita barangkali kalau pakai kerudung ada jarum pentul ya. Kira-kira kalau ketusuk jarum pentul sedalam 1 cm saja, nggak usah 300, 30 aja dah. Gimana rasanya? Tangannya ketusuk jarum pentul, sakitnya luar biasa. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah menyebutkan sakaratul maut itu ya seperti pohon yang isinya duri semua, pohon duri ya, yang tajam-tajam dan panjang, menusuk kain sutra yang tipis sekali, kemudian tarik lagi, dan yang ketarik itu adalah seluruh kain sutra itu. Tidak satu pun dari duri itu ya
lepas dari kain sutra. Artinya tidak kuat untuk melepaskan dari sakitnya tusukan duri tersebut. Dalam hadis lainnya, bagi orang-orang kafir dan zalim ketika ditarik nyawanya dalam keadaan sakaratul maut itu seperti besi-besi, ya, menarik besi yang bergigi runcing-runcing, ya. Besi itu ditarik seolah-olah ditarik dari timbunan yang seperti timah, bukan tanah, ya, begitu sakit, begitu kerasnya, begitu kuatnya tarikan sakaratul maut, malaikat maut tersebut. Nah, ini ngeri jemaah sekalian. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diberi izin untuk melihat bagaimana orang-orang kafir ketika ditarik nyawanya, ya, nyawanya ditarik oleh malaikat maut, belum sempat melihat bagaimana ditariknya nyawa orang-orang yang zalim tersebut, baru berjumpa dengan malaikat mautnya saja, ya. Ketika berjumpa malaikat maut itu, tubuhnya raksasa, hitam, pakaian hitam, bau busuk menyengat, rambutnya berdiri panjang, ya, matanya itu dua, satu di depan, satu di belakang. Baru melihat malaikat maut saja, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung terpingsan dan tidak jadi melihat proses sakaratul maut, pencabutan nyawa bagi orang kafir. Jangankan orang kafir, orang beriman pun mengalami sakaratul maut begitu dahsyat dan pedihnya tersebut. Dan dalam Al-Quran Al-Karim dalam surat 7, ya, dalam surat Al-A'raf, bagaimana sih di antara proses sakaratul maut? Dalam surah Al-A'raf ayat 37, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi, ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab, hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah, qalu dhallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim innahum kanu kafirin." Maka orang yang paling zalim adalah orang-orang yang mendustakan, membuat-buat atas Allah kalimat dusta, atau dia mendustakan ayat-ayatnya. Mereka itulah orang-orang yang sudah dijelaskan nasibnya dalam Alkitab. Hatta idza ja'atuhum, sehingga sampai kepada mereka rusuluna, utusan-utusan kami, yatawaffawnahum, yang mewafatkan mereka. Qalu, para utusan tersebut yaitu para malaikat maut. Jadi Anda jangan pahami bahwa malaikat maut itu satu malaikat, banyak, ya. Karena kalau satu malaikat itu asalnya malakun, malaikat jamak, banyak malaikat. Ketika proses sakaratul maut itu banyak malaikat. Kalau para malaikat itu berteriak-teriak pada orang tersebut yang akan dicabut nyawanya itu, aina ma kuntum tad'una min dunillah, kemana pihak-pihak atau berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, kemana mereka sekarang? Ya. Kalau mereka yang akan dicabut nyawanya menjawab, dhallu 'anna, mereka telah hilang dari kami, wa syahidu 'ala anfusihim, dan mereka bersaksi atas diri mereka, annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Jadi nanti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ini akan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir, dan para malaikat akan mencabut nyawanya sambil mencaci maki mereka. Mana berhala-berhala, mana segala sesuatu yang pernah kalian agungkan selain Allah, yang kalian bertawakal kepadanya, mana hari ini? Apakah bisa mereka membantu kalian? Ketika itu datanglah malaikat. Saat itulah sakaratul
sakaratul maut dimulai. Dalam surat Qaf ayat 19 Allah menyebutkan bahwa sakaratul maut adalah al-haq, sesuatu yang pasti datang. Pasti datangnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut itu dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Yang demikian itu adalah ma kunta minhu tahid, sesuatu yang kalian dari dulu mendustakannya, kalian berlari daripadanya, takut, tetapi dia pasti datang. Dan ketika sakaratul maut sudah datang, maka tidak ada yang bisa menghindar. Ketika nyawa sampai di tenggorokan, kembali malaikat menanyakan siapa penolong kalian, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzil masaq. Sekali-kali tidak, idza apabila balaghatit taraqi, apabila telah sampai di tenggorokan, nyawa itu sampai di tenggorokan, waqila, dan ditanyakan kepada mereka, man raq, siapa yang mampu menolong kamu hari ini, wa zanna annahu al-firaq, dan mereka sudah yakin bahwa saat itu sudah akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wa zanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq, saat lutut sudah ketemu lutut, lutut kanan ketemu lutut kiri, menunjukkan sakitnya, sakit di atas sakit, ya. Ila rabbika yauma idzil masaq, dan hanya pada Tuhanmu hari itu kalian akan dihalau, ya, kepada Tuhan kalian. Dalam sebuah riwayat yang disebutkan betapa perihnya sakaratul maut itu, seperti dikuliti hidup-hidup, maksudnya. Barangkali sedikit, ya, contoh. Saya berjanji akan memberikan materi ini hari ini pada Kamis yang lalu. Kemudian saya diuji dengan kecelakaan, dan hasilnya ini tangan, ya ini sudah sembuh di telapak tangan, tapi di tangan saya sebelah kanan, jari manis dan jari ini kulitnya lepas, maksudnya tergeser, ya. Masuk pasir-pasir dan aspal, dibersihin sudah. Nah sekarang nggak ada kulitnya, yang sebelah jari manis, yang ini tidak ada kulit bagian yang kelingkingnya. Ini karena saya minum obat penyelamat rasa, ini udah seminggu, ya. Kalau saya buka ini dibersihkan, ketika angin meniup, yang kulitnya sudah lepas ini, perihnya luar biasa. Padahal sebelum saya bersihkan ini, saya minum obat hilang rasa dulu. 20 menit setelah itu baru saya buka, saya bersih. Tapi ketika dibuka, ditiup angin tanpa kulit, perihnya luar biasa, sakitnya sampai sendi-sendi ini terasa agak kaku, dan ini baru ujung jari saya. Dan saya sudah minum obat hilang rasa yang cukup keras. Bayangkan, itu baru kulit jari ini. Bagaimana kalau dikuliti jari kakinya sedikit demi sedikit? Bagaimana perihnya sakaratul maut itu, Mas kalian. Sedangkan luka yang membuat hilangnya kulit saja tergeser di aspal, begitu perihnya, bagaimana sakaratul maut? Begitu sakitnya. Bahkan tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari sakitnya sakaratul maut kecuali orang yang mati syahid. Dalam hadis disebutkan orang-orang yang mati syahid, asyuhada, tidak mengalami sakitnya sakaratul maut. Nah, jadi memang dia sakit kena peluru, kena bom, tapi mereka tidak mengalami sakitnya sakaratul maut. Kenapa?
karena perihnya sakaratul maut itu ditutupi oleh keindahan yang mereka rasakan, yaitu nyawa mereka ini disambut oleh keindahan surga, disambut oleh para bidadari yang berbaris, tuzawwaj bisnata wa sab'ina min haurin 'ain, disambut 72 bidadari surga. Nah, sehingga orang yang bersyahid itu tidak merasakan sakitnya. Ini seperti pengalaman di zaman Nabi Yusuf, seorang nabi yang sangat ganteng, tampan ya, melihatnya tidak akan pernah jemu, saking gantengnya. Ibu-ibu dalam barisan meja itu diberikan hidangan mangga, kemudian dikasih pisau yang tajam, dipersilakan oleh istri pada menteri, ibu silakan buka mangganya, kupas mangga manis dan enak sekali, mangga nomor 1 ya, pisaunya pun tajamnya nomor 1. Ketika dikupas itu mangga, Nabi Yusuf disuruh melintas. Kemudian ketika Nabi Yusuf melintas, keindahan yang lewat selayang pandang di depan mereka, mereka terkesima. Yang muncul dari huruf mereka itu 3 huruf, W-O-W, wow, gitu ya. Sambil mengupas mangga, lalu tersayatlah seluruh jari-jari mereka, dan mereka tidak merasakan sakit karena melihat keindahan yang lewat di depan mata mereka. Cuman lewat. Orang yang mati syahid, keindahan, keelokan, cantiknya bidadari itu bukan selewat, tapi menyambut mereka dengan senyum sumringah. Tentu saja sakitnya sakaratul maut itu terlupakan. Nah, orang-orang kafir cuma sekalian, ketika sakaratul maut akan diperlihatkan kepada mereka, akan diperkenalkan oleh para malaikat bagaimana pedihnya azab neraka, panasnya hamimun, menjijikkannya ghassaq, darah dan nanah bercampur keringat yang bakal diminumkan oleh orang neraka. Diperlihatkan gejolak api neraka tersebut, diperlihatkan bagaimana buah zakum, pedihnya si neraka itu diperlihatkan ketika sakaratul maut. Orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut diberitakan surga yang siap mereka huni, kecantikan bidadari, sehingga berkuranglah dahsyatnya sakaratul maut. Walaupun begitu tetap saja sakit. Jadi bagaimana kita nanti, ya bagaimana kita di dunia ini? Cuma sekalian, di antara ya sakitnya sakaratul maut itu, Imam Al-Ghazali menyebutkan, wallahi demi Allah, seandainya orang-orang yang menangisi jenazah yang baru meninggal itu diperlihatkan kepadanya bagaimana sakaratul maut, atau orang yang mati itu bangun sebentar lalu menceritakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, pastilah mereka akan lebih menangisi, tapi tidak menangisi jenazah, tetapi menangisi dirinya sendiri. Bahkan dalam riwayat Israiliyat, ini sebagai motivasi saya, Bani Israel pernah memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan bagaimana rasanya sakaratul maut. Mereka meminta-minta kepada Allah. Akhirnya dengan izinnya Allah membangkitkan salah seorang yang sudah meninggal. Dia memberikan 50 tahun yang lalu saya meninggal dunia, wafat. Sampai hari ini sakitnya sakaratul maut masih terasa. 50 tahun yang lalu wafatnya, sampai sekarang sakitnya sakaratul maut itu masih sangat sakit dan pedih. Nah, ini berita ini walaupun Israiliyat untuk motivasi ya, betapa sakitnya cuma sekalian. Bahkan kondisinya ketika orang-orang zalim itu menemui ajalnya, Allah melukiskan dalam surat ke-8 surah Al-Anfal ayat 50. Dan juga Anda bisa lihat dalam surat ya, dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-An'am ayat 93, lebih kurang sama isinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat 8 ini. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqul 'adzab wa dhuqu 'adzabal
dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Walau tara, dan sekiranya, seandainya kalian mampu melihat dengan mata kepala, idh yatawaffal ladzina kafarul malaikah, ketika para malaikat mencabut nyawa, mewafatkan orang-orang yang kafir, ya, yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukul-mukul wajah mereka, wa adbarahum, dan memukul-mukul punggung mereka, wa dzuqu adzabal hariq, sambil berteriak, rasakanlah kalian azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aydihim, itu semua kata ulah-ulah tangan-tangan kalian, aydikum, tangan kalian. Wa anna Allaha, dan bahwa Allah laisa bizallamin lil 'abid, tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun. Jadi sakitnya sakaratul maut ketika dipukul malaikat itu bukan karena Allah zalim. Kenapa? Bima qaddamat aydikum, karena ulah tangan-tangan kalian, karena dosa-dosa yang telah kalian buat. Atau Anda bisa merujuk dalam surat Al-An'am ayat 93 ketika Allah menyatakan, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim ukhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taqulu 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan jikalau kalian bisa melihat dengan mata kepala kalian, idh zalimuna fi ghamaratil maut, ketika orang-orang zalim itu dalam keadaan sakaratul maut, ditenggorokan nyawanya, itu ditenggorokan, wal malaikati basitu aydihim, malaikat memukul-mukulkan tangan-tangan mereka, ya, ke kepala mereka, ke kepala orang tersebut. Ukhriju anfusakum, keluarlah wahai nyawa-nyawa, keluarlah nyawa kalian, keluarlah, diteriakin begitu. Al yauma tujzauna, hari ini kalian akan dibalasi dengan azabal huni, azab yang amat menghinakan, bima kuntum taquluna 'ala Allah, karena apa yang telah kalian katakan kepada Allah, ya, ghairal haqqi, sesuatu yang tidak benar, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian, ya, sombong dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekalian, kedua ayat ini menjelaskan bahwa proses sakaratul maut itu bukan hanya mencabut nyawa seperti mencabut umbi, ya, ubi kayu, ubi singkong dari dalam tanah, bukan seperti itu. Lebih dahsyat lagi, ya, para malaikat datang, mereka bersusun, mereka berbaris sejauh mata memandang. Ini kalau orang zalim, mereka datang, ya, duduk di depan dia, lalu datanglah malaikat maut menduduki kepalanya, lalu memukul-mukul wajahnya, lalu dia berkata, wahai nyawa, keluarlah kau, keluarlah wahai nyawa, ya. Kemudian orang kafir yang sudah dekat ajalnya tersebut, ya, sambil memukul-mukul kepalanya, malaikat mau memberi kabar buruk pada mereka tentang azab, tentang siksa, tentang belenggu-belenggu rantai-rantai neraka jahanam, air mendidih, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan nyawamu, maka nyawa pun tidak mau keluar. Akhirnya nyawa itu bercerai-berai dalam tubuhnya, berkeping-keping. Jadi nyawanya itu dicabut berkeping-keping, bukan langsung semuanya, satu persatu. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi para malaikat mencabut nyawa dengan sangat keras, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat pencabut nyawa dengan lemah lembut. Kita tidak tahu nanti malaikat maut yang datang apakah an-nazi'at atau an-nasyitat. An-nasyitat, malaikat yang dengan lemah lembut. Nah, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut itu adalah para malaikat yang akan mencabut nyawa orang-orang yang istiqomah dalam keimanannya, orang-orang yang wafat dalam
ya dalam surat Fusilat ayat 30 dan ayat 31, bagaimana para malaikat ini mencabut nyawa orang beriman sambil memberikan kabar gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Tatanazzalul malaikah, para malaikat akan turun. Malaikat berwajah sangat indah, sangat rapi. Malaikat tahu berwajah putih berseri laksana sinar matahari. Lalu mereka berkata apa? Qalu, para malaikat berkata, tatanazzalu 'alaihimul malaikat, berkata malaikat itu, alla takhafu, janganlah kalian takut, wa la tahzanu, jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannah, dan kabar gembira untuk kalian dengan surga-surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untuk kalian. Lalu orang-orang yang akan cabut nyawa akan merasa sendirian, tidak ada teman karena alam barzakh ketika yaumul ba'ts. Tidak, kata malaikat, nahnu awliya'ukum, kamilah teman-teman kalian. Para malaikat itu menjadi teman-teman. Nahnu awliya'ukum, pelindung-pelindung kalian, teman-teman setia kalian, fil hayatid dunia, dalam hidup dunia ini, wa fil akhirah, dan juga dalam di akhirat nanti. Jadi akan didampingi terus oleh para malaikat yang berwajah sangat berseri-seri itu, ya. Wa fil akhirah walakum fiha, dan bagi yang di dalamnya sembari ditemani malaikat dalam perjalanan yaumul akhir itu, walakum fiha ma tashtahi anfusakum, untuk kalian apapun yang diinginkan oleh hati kalian, oleh diri kalian diberikan. Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kalian apa yang telah dijanjikan, nuzulan min ghafurir rahim, turun dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diberikan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu orang beriman, tidak mengalami kesulitan luar biasa. Kalaupun ada sakaratul maut, hanya ketika itu. Kalaupun sakitnya sakaratul maut itu hanya mengurangi, kalaupun menghabiskan dosa-dosanya sehingga menaikkan derajatnya di yaumul akhir nanti. Memang semua akan mengalami sakaratul maut, tapi bagi orang beriman, sakitnya sakaratul maut itu untuk meninggikan derajatnya di yaumul akhir. Nah, jadi ini para jemaah sekalian, bahkan para malaikat yang berjejer sama. Kalau malaikat menyambut orang-orang kafir itu, mereka duduk-duduk. Ya, pernah lihat preman-preman duduk begitu ya? Preman itu para malaikat itu sambil menatapnya dengan kemarahan dan kebencian sebelum malaikat mau datang menduduki kepalanya. Ketika orang beriman, para malaikat itu berjejer menyambut mereka dengan ramah untuk mempersilahkan. Apa yang mereka lakukan ketika orang-orang yang beriman itu, ya, ketika akan diwafatkan? Dalam surat An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kata para malaikat, ya, pada orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat itu, thayyibin, ya, yang baik-baik semuanya. Yaqulun, para malaikat itu berkata, malaikatnya itu malaikat thayyibin, malaikat yang ramah tamah, semuanya berkata, salamun alaikum, welcome, welcome, selamat datang, selamat atas kalian, selamat atas kalian. Udkhulul jannah, song-songlah surga, bima kuntum ta'malun, karena amal-amal baik dan amal soleh kalian, song-songlah surga.
Zakaria, mereka menyambut untuk mempersilakan masuk dalam surga, dan Allah pun berseru kepada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.